Bentuknya bisa digambarkan Mas, seperti apa? Buto hijau. Buto hijau. Tingginya 1, Tinggi. 2 Ya 5 kayak meter. setingginya ya pokoknya tinggi lah. Tinggi. Oh. Bisa Selamat mendaki pernah Selamat. di Lawu pernah. Di Selamat apa Mas? Kalau di Selawat sing ayu Pak. Wah, kuwi. Karena rambutnya panjang kan. Panjang terus apa yang kelihatan cuman segini sama rambut cetok di pinggir kayu itu kan. Ada orang sebenarnya kebakaran di gunung itu. Apalagi gini, mosok pendaki itu kan tempat mainnya di gunung. Mosok orang rusak tempat mainnya dhewe itu. Alami dhewe diobong itu kan enggak mungkin. Tapi ya nek jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Podcast 25 bisa tayang kembali. Pagi ini kita kerjasama dengan It's Me, organisasi daerah Kabupaten Temanggung. Kebetulan saya ditunjuk menjadi koordinator Departemen Lingkungan Hidup, pengembangan potensi daerah dan pemanfaatan sumber daya alam. Anggotanya ada Pak Kepala SMK Bumi Pala Parakan, Pak Slamet Purwanto, dan ada teman lagi namanya Pak Fuad. Makanya ini kemarin tidak ada, untuk saat ini kita ada ini Mas Diki. Ini untuk menunjukkan bahwa kita bekerja sama dengan It's Me, organisasi daerah Temanggung. Lebih istimewa lagi karena pagi ini kita kedatangan seorang anak muda yang di Facebook saya sebut sebagai dalam tanda kutip itu penjaga Gunung Sindoro. Ini Mas Ipin. Selamat datang di podcast kami Mas Ipin. Terima kasih loh. Tadi kita esok mau ke bareng apa Mas? Jare ngetoki kayu, kayu bakar apa Mas? Ya, jadi tadi pagi maaf telat. Guys, bingung ngomong disiplin kok telat tuh. Harusnya kan janjian jam 9. Tapi tadi ada sedikit kendala di jalur pendakian yang ada pohon tumbang. Dan tidak bisa dibelokkan lagi karena itu apa ya? Lampingan ya. Padahal jalurnya pendaki. Ya, jalur pendakian. Di pos berapa itu? Di atasnya pos 1. Atas pos 1. Anda dapat laporan dari pendaki. Mas, jalurnya nggak bisa dilewati. Lewat sampingnya pun nggak bisa. Itu salah satu pekerjaan pengelola base camp ya Mas? Ya, tapi kan kalau kita mau motong kayu kayak gitu tetap koordinasi sama Pak Mantrinya tuh. Perhutani. Perhutani. Polhutnya. Jadi telepon, Pak izin minta ini izin karena ada kayu yang tumbang di jalur. Untuk kita beresin. Untuk dokumen kirim. Okay. Untuk kalian yang belum tahu, yang pernah naik Sindoro Sumbing, naik orang ngerti Mas Ipin berarti ngapusi. Iki mbah nih, dedengkote jalur pendakian Sindoro via Kledung ya Mas ya. Perwakilan ya. Akeh kancane. yang lebih berkompeten banyak. Oke, piro Mas ning basecamp anggotanya? Kalau di Grasindo sendiri kita pengelola itu yang aktif itu sekitar 40-an. Grasindo ya. Grasindo atau Mas? Sindonya mesti Sindoro ya? Ya. Grane apa Mas? Gabungan Remaja Sindoro. Gabungan Remaja Sindoro itu organisasi pengelola basecamp Sindoro ya, melalui jalur Kledung. Itu jalur termasuk populer ya Mas? Karena cedak karo jalan provinsi misalnya ya. Itu karena apa ya? Jalur pendakian di Sindoro itu ini dibilang yang tua ya kita gitu. Mungkin karena saya baca-baca itu pose ono, kemudian tanda-tanda untuk pendakian itu banyak sehingga kemungkinan untuk tersesat itu kecil gitu ya. Itu apes ya Pak. Nek sing ono sing jalur sing jare ono jurange kira-kira kanan kiri itu ngerti Mas? Doro Arum ya. Doro Arum ya. Doro Arum ekstrim ya. Doro Arum ada
beberapa spot yang menantang. Bukan ekstrim tapi menantang. Menantang. Nek pendaki nek menantangi kesane positif loh. Nek Iya, ekstrim kok harus meden-medeni ya, meden-medeni. Menantang, lebih menantang. Ayo jenengan ki pengelola base camp. Terus jarene yo dadi Mas, yo pendaki. Ya. Ya pendaki. Wis tau gunung ndi ya Mas sing didaki Mas? So Sindoro tok. Alhamdulillah Gusti Allah maringi sehat waras rezeki. Jadinya gunung yang pernah didaki ada Jawa Tengah, alhamdulillah selesai. Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, Slamet. Terus gunung-gunung kecil kan. Kecil-kecil. Perahu, Sikunir, gunung mana lagi tuh? Sigandul, Andong, Telomoyo, Ungaran, Muria. Pendaki tenan iki. Muria. Ki pendaki tenan. Aku ki ndaki ya pisan to Mas. Zaman STM kuwi, STM ndaki ora tekan gone mergo kabut, wis bar kuwi wis kapok. Sejak umur berapa Mas? Jenengan ndaki. Nek ndaki Sindoro yo dari kecil. Dari kecil. Kelas 3 SD atau 4 SD lah. Ndaki. Tekan puncak. Enggak, pas kelas 3 SD itu enggak sampai puncak, sampai pos 3. Udun. Kowe iseng melu kakang-kakangne apa melu tanah apa? Iseng sama kayu. Iseng sama teman-teman nih. Iseng sama teman-teman. Kalau sampai puncak? Pas sampai puncak itu kelas 4 SD. Masa. Itu jadi dari sekolahan SD itu ada apa? Weight game ya. Weight game jalan santai lah. Olahraga jalan santai. Kan kita komunitas cah bieng-bieng. Ana orang bieng. Angel kandanan itu loh, Pak. Pangeran lulus. Jadi cah-cah angel kandanan ini guru nih kan, wah belok medun. Malah munggah terus. Tapi sampai puncak gitu. Jadi jiwa suka mendaki itu sekolah SD wis ketok ya Mas. Jadi kan omah yo di Kledung itu juga ya. Di Kledung di area base camp itu. Teman-teman Grasindo itu rata-rata anak-anak. Nah, teman-teman Grasindo rata-rata semuanya anak Kledung. Ya. Sing paling atau jare Jawa tok. Yang luar pernah juga? Luar Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur ada yang paling favorit tuh. Bromo, Semeru. Jenengan rasa sok merendah Mas. Wis tau tekan aku dititani kancamu, wis tau tekan ndi? Sumatera apa Kalimantan barang toh, Mas? Nek Kalimantan main tok Pak bener. Main tok. Nek Sumatera Rinjani. Rinjani itu dhuwur. Berapa Mas itu? Berapa? Rinjani itu 36. Rinjani 3726 apa ya? 37. Sindoro 31. Sumbing 33. Wah, host profesional gitu Mas. Mambengi moco biasa. Mambengi moco. Nek rata-rata seko base camp nganti tekan puncak itu nek lancar berapa jam Mas Sindoro itu? Nek Sindoro sih lewat jalur kami itu dari base camp sampai ke puncak itu kan durasi panjangnya jalur itu sekitar 8 km. 8 km lebih sedikit lah. Repot-repot Pak. Matur nuwun Bu Putri, repot-repot jenengan. Biasa. Mas iki coba. Iki jange iki ra kleru to iki. Iki banyu panas to iki. 8 km. 8 km itu bisa ditempuh ya sekitar katakan 1 km bisa ditempuh dalam waktu 1 jam kan berarti 8 jam. Jadi ya naik turunnya ya 8 jam lebih lah. 8 jam. Kalau perjalanan trekking naiknya. Saya baca kalau tipe gunungnya katanya termasuk kerucut ini Mas. Ya, strato. Jadi termasuk sing ya tingkat kerumitannya lumayan ya Mas. Ya, terjal ya. Ya terjal. Jadi lebih ke 45 derajat. Berapa sih kalau segini itu berapa derajat? Ya, 35 lebih Mas. Lebih. Ya. Nek seperti perahu itu kan lebih landai ya. Landai perahu yang lewat jalur ada yang landai, ada yang gitu. trek. Jadi kalau yang wates landai. Wates dominan santai. 2 berapa Mas wates Mas?
Apa? Perahu itu berapa, Mas? 2.500. Oh, iya. 2590. 25. Nek untuk pemula cocok ya? Ya. Cocok. Tapi pemula harus dengan safety prosedur juga loh. Gitu. Nanti kita akan cerita itu, Mas. Iki berarti pengelola base camp sing tanggung jawab tenan ngomong safety prosedur gitu. Jadi Aku rada kaget, Mas. Terus terakhir pas ngobrol jenengan pertama, wah, nonton prejengan iki koyo niku kudu golek narasumber liya iki. Saya bahasan tak takoni, Mas, apa yang harus dipersiapkan untuk pendakian, Mas? Jenengan ngendika, yang pertama itu harus disiplin. Saya langsung dalam hati saya respect, Mas. Cocok ya. Nek wong wis ngomong tentang nilai, apapun yang dilakukan ngomong tentang nilai berarti wis memang passionnya di situ, Mas. Mas cerita sithik, Mas, berbagi pengalaman sing jenengan ndaki kuwi sing pengalaman pernah yo menguras fisik atau pernah tersesat pernah, Mas? belum pernah. Pernah. Naudzubillah ya. Jangan sampai. Yo, Jangan sampai. pernah ada pengalaman yang misalnya kejebak kabut atau apa ngono, Mas? Badai Badai Merapi pernah. Merapi. Terus piye, Mas? Ya mau nggak mau karena itu Prosedur? bukan prosedur ya. Lebih ke pemikiran kita daripada naik sampai Pasar Bubrah kok ngeri. Akhirnya kita turun pagi. Itu badai ini bentuknya Angin kenceng sama gitu. hujan toh. Itu nek tetap naik sampai Pasar Bubrah, efek yang paling jelek apa, Mas? Ya sampai kita kedinginan. Kedinginan. Nah, hipotermia. Hipotermia. Apalagi nek sampai sana Pasar Bubrah udah terbuka gitu, kita sulit juga bikin tenda toh. Rekoso di awake dhewe toh. Safety prosedur. Lebih memilih untuk amannya. Jare ono titik-titik tertentu di Merapi itu apalagi yang nek dipidak kene dhuwur ambrol ngene jare. Itu nek ke jalan menuju ke puncaknya. Jalan menuju ke puncak. Nek sebelum sampai Pasar Bubrah itu kan ada Watu Gajah itu. Nah itu kan samping kanan kiri ini blank tuh. Nah, jadi kabut, angin campur hujan kan, senter kadang nggak tembus kan bahaya. Senter malah koyok di senter kene koco itu balik itu. Balik. Jadi nek kita belum pernah lewat situ, nggak punya ancer-ancer tuh. Bener. Jadi kita itu dari sini kayaknya tuh sini terus main feeling tuh. Nek sudah pernah ndaki tuh. Lah nek belum pernah ndaki nggak pakai feeling kan, jegur ya. Safety prosedur. Oh gitu. Nah, sing pengalaman yang lain, Mas, jenengan misalnya ada pengalaman sing berkesan jenengan di pendakian itu? Apa ya? Banyak sih. Banyak. Nolongin orang sampai meninggal dunia. Di mana itu? Di Gunung Slamet. Jadi sesama pendaki. Iya. Iya ceritanya, Mas. Ya karena mungkin sudah takdirnya juga sih ya. Kita itu malamnya hipo. Malamnya hipo. Jadi posisi itu dia lebih dulu naik atau jenengan dulu yang di atas? Saya tuh saya naik. Beliaunya itu turun. Oke. Ketemu di berberapa beliau? Berdua. Tapi disabilitas. Tunawicara. Waduh, ya komunikasi angel itu kan komunikasi angel. Dua-duanya? Enggak, satu orang. Terus? Tak dilihat. Jenengan berapa orang? Saya waktu itu naik 12 Pak ya. Lumayan. Terus? Jadi sedikit cerita itu di bawah pos 5 ya. Slamet itu. Saya ketemu kok pendaki kok pucet gitu. Betul. Mas, halo, dari mana? Duh. Oke. Saya kan punya temen kayak gitu. Jadi rada paham. Dalan biasa. Jadi rada paham lah. Pusing gitu kan. Nah, belum makan. Tak kasih minum sama roti tawar. Makasih. Ngecamp di mana? Pos 4. Nah, terus kan saya naik lanjut ke pos 7. Saya ngecamp di pos 7. Kebetulan saya turun pagi. Turun pagi itu karena yang udah sampai puncak pagi banget. Terus dari situ
kita memang nggak nyantai karena takut keburu hujan kan. Akhirnya istirahat bentar terus turun. Jam-jam 9-an itulah sampai di pos 5. Ketemu bule. Hello mister gitu kan. Kayaknya sok bisa bahasa Inggris kan. Hello. Where you come from? Nggak usah pakai bahasa apa Inggris ya. Saya udah lama hidup di boleh kelidung Indonesian malah orang mudeng. Udah lama hidup di Indonesia. Kan tahu bulenya, tahu saya bawa oksigen di karir saya. Kamu bawa oksigen, cepet-cepet turun. Di bawah ada orang sekarat. Tadi sudah saya tolongin tapi kemungkinan hidupnya rendah. Hipotermianya sudah hilang tapi entah kenapa itu bisa sampai seperti itu. Kalau bisa cepat larikan ke rumah sakit. Nah, saya lari turun. Ber-12 orang itu? Enggak. Jadi ada beberapa kita tetap di pos 5. Beberapa kita turun karena ada bawa cewek juga kan. Enggak mungkin kita turun semua. Nah, kuwi nek ora pengelola base camp, ora porter, mungkin ya luweh-luweh ngopeni rombongane dhewe ya Mas. Terus kita turun kan sudah ngorok Pak. Usia sekitar berapa tuh Mas? Itu sekitar 32-an lah. Kepala 3 ya. Kepala 3. Terus sempat dikasih oksigen. Kasih oksigen. Tak cek kok wah nadine udah lemah banget. Pernafasannya udah cekak tuh. Padahal baru sampai pos 3. Hanya kan teman-teman nih wis semangat. Sambil minta bantuan bawah untuk rollingan ini untuk penjemputan sambil kita bawa turun secepat-cepatnya. Pakai apa tuh Mas? Pakai tandu ya. Tandu darurat. Oke. Karena dari pos itu kan dari pos 4 sampai ke karena base camp itu teman-teman base camp sama pendaki teman-temannya itu yang ngopeni pas dia sakit itu tuh. Akhirnya kita turun sampai pos 1. Kita kan kelelahan nih. Iya. Capek pol. Wong mudun ya toh. Kan udah ngorok gitu kan nggak boleh ditidurin gini kan, harus sedikit duduk agak posisi agak duduk gitu ya. Supaya pernafasannya lebih mudah. Karena nek didelok cairan dari sini, dari hidung sama dari sini kan udah keluar. Wong itulah pokoknya tak didelok tuh ki mosok to arep mati gitu. Nah, saya keluar dari gubuknya pos 1 itu minta minum sama warung karena ngelak banget tuh. Ngelak yang di dalam warung itu, "Mas, out mati tenan nih." Waduh. Akhirnya lari ke dalam, tak diituin nadine udah nggak ada, nafasnya udah nggak ada. Coba kita RGB kan. RGB itu Mas? Itu loh, di reaksi jantung paru. Nah, untuk ituin paru. Intuin masih hidup, masih bisa fungsi enggak? Masih untuk mengkejutkan jantungnya itu kan gitu kan. Jadi seperti itu sudah tidak respon lagi. Akhirnya meninggal. Getun juga sih sebenarnya. Nulungi wong kok asih mati gitu toh. Nah, tapi sempat dibawa ke rumah sakit atau enggak? Akhirnya sama teman-teman basecamp untuk memastikan beliaunya kenapa gitu kan. Itu dibawa ke rumah sakit. Ya, ono perasaan gelo karena enggak bisa menolong tuh Mas. Iya, menolong kok masih mati gitu kan gelo. Iya. Kalau yang Mas, yang pengalaman mistis itu kan ada, saya pernah dengar katanya sering ya teman akrab dengan kayak gitu. Nah, nek pengalaman mistis di jalur pendakian itu ya namanya kita orang hidup ya. Orang hidup apalagi kita berkegiatannya di alam. Jadi nek bilang tuh Gusti Allah itu tidak menciptakan makhluk hidup tuh hanya hewan, tumbuhan, manusia dan yang hidup untuk bisa dilihat kan. Namun kitab suci yo, dengan Quran yo. Jadi memang kita hidup tuh berkesinambungan lah. Apalagi di alam mungkin rumahnya mereka kan yang tidak terlihat ya sering juga. Yang jelas biasa ya Mas. Gak tahu sih saya itu kadang yang lain nggak bisa ngeliat tapi saya kok jurui gitu loh.
Contoh di mana Mas? Pernah di mana Mas? Di Sindoro ya juga sering. Oh gitu ya. Itu jenengan piye? Yo ono perasaan takut atau biasa wae atau kaget sih ya kaget sih ya. Nek bahasane kita itu isin itu loh, Pak. Isin. Kok malah? Loh, yang apa kok dideloki makhluk-makhluk kan isin berarti kita orang-orang pilihan gitu loh, gitu. Isin ya. Gitu. Tapi itu ya cukup lama durasinya, hitungannya detik atau menit atau lama. Kadang ada yang lama. Ada yang lama. Karena mungkin sudah akrab dengan kebiasaannya mereka juga gitu loh, wong kini gitu kan. Ini jenengan yo sono rada biasane ya Mas ya. Ya tetap kaget wedi itu tetap Pak. Tetap kaget wedi itu tetap. Terus biasanya jenengan bikin donga-donga rapalan apa istilahnya donga bisa terus ya istilahnya ya jadi salam gitu ya. Salam nih. Kita bukan tidak seharusnya kita itu berdampingan. Jadi ada alam ini alam saya, alam jenengan ada. Kalau mau menampakkan diri itu jangan bikin kaget. Bentuknya bisa digambarkan Mas seperti apa? Buto hijau. Tingginya 1 2 ya kayak setingginya ya pokoknya tinggi lah. Tinggi. Bisa 4-5 meter gitu ya. Oh gitu ya. Kayak gitu tuh biasanya halusinasi lah ya, kayak semacam halusinasi. Itu ya agak berkabut tapi jelas loh Mas. Agak remang-remang gitu ya. Enggak nentu sih. Dia jenengan ya komunikasi apa hanya saling melihat begitu? Ya saling melihat saja. Udah gitu. Tapi dia tidak misalnya mengganggu apa? Enggak. Kalau yang saya temui di Sindoro enggak mengganggu. Hanya sekedar melihat menampakkan diri. Oke. Berarti pengen kenalan. Gitu, aku sing gini gitu kan. Nah. Sama malah ojo ngene ono aku gitu. Ya, di gunung-gunung lain juga pengalaman seperti itu kadang ada juga sih. Pernah di mana lagi Mas? Pernah di Lawu pernah. Di Slamet apa Mas? Kalau di Slamet sing ayu Pak. Wah kuwi. Jadi kan kok iso ngerti nek kuwi aja jauh kuwi pancen artis gek mundaki Mas. Mosok artis mundaki di semak-semak. Oh, di semak-semak. Pos 4. Ya iso wae ta Mas, artisnya garak beol misalnya. Waktu itu pendakian sepi. Oh, pendakian sepi. Kita naik hari Kamis, malam Jumat kita berempat. Sama teman Depok. Nah, itu di pos 4 kan namanya Samarantu. Samarantu itu tempat di pos 4 itu namanya Samarantu. Konon ceritanya di situ kan memang yang mistisnya kuat lah. Jadi aura dunia di luar itu kuat banget itu. Aura mistisnya itu kuat. Karena saya kebelet kencing kan. Akhirnya kan mau nggak mau mosok temennya lagi istirahat di sini, ayo ke pos 5 saya mau kencing gitu kan nggak lagu tuh. Jadi wis lah, kencing di sini ya wis kencing wae. Temennya sih satu loi nek bahasa Jawa nih loi nek nang ini kok ora nguyuh. Aweh nguyuh tapi ojo ngungkuri kayu gitu. Orang ngungkuri kayu malah nganu. Nek teng hutan dhewe ketok. Nek teng hutan ajeng pipis enggak boleh membelakangi pohon itu kan enggak bisa. Malah horor kok Mas. Ungkap-ungkap yang dhuwure kayu. Marep munggah isore akare kayu kan. Iya, bener-bener ana di kayu. Iya habis kencing gini kok ada yang lewat. Ya kan tak tutupi kan bener awar gitu kan. Iya. Nah, itu setelah itu tak dimati gitu kok ada orang di situ. Kan teman saya di belakang, "Wih, cewek. Opo? Ono wong lho. Nanti kowe iki lho. Nanti ora ono. Ya jarake putih lho, sing putih lho. Kuwi jarake piro Mas? Sekitar 3, 4, 5, 10 meter itu. Ya, sekitar 10 meteran lah. 10 meteran. Nah, itu tubuhnya bersama dengan kita ya. Karena rambutnya panjang kan. Panjang terus yang kelihatan cuman segini sama rambut cetok
pinggir kayu itu kan ada orang nih, meh tak deketin kan, koncon orang mau iso dipacari, oke kan iseng lah saya kan, iseng, pengen tak deketi gitu kan, orang sah, wis ben cari wae, diam dia, atau melambai-lambai masih ya, pin, kayak apa orang tuh kayak dinglu, gini gitu, kayak wong pandangan matanya kosong, gitu. Kan tak coba, tapi kelihatan, matanya kelihatan, samping sini, samping. Koncone jenengan blas ora ngerti. Ning jenengan pikirannya antara itu wong atau apa? Wah, makhluk gaib ini. Ya penasaran nih uang Pak Udu gitu kan. Nek jangan-jangan nanti sama pendaki dia membutuhkan bantuan gitu ya. Gitu kan. Ternyata teman jenengan wis tahu krungu kabar kok ngono. Temen si satu itu memang sama orang tuh katanya gini. Oke lah. Jadi ngejak kenalan itu lagi-lagi ya cuma diam. Diam enggak ngawe-awe atau nyeluk Mas Ipin. Enggak. Ora ngawe-awe tak jak munggah. Mbak naik, Mbak. Tendanya masih kosong kan. Gitu ya. Lumayan serem. Katanya tadi di mana lagi di Lawu Pemerbabu? Lawu apa Mas? Lawu itu ya suara. Lawu suara. Itu di pos 3 naik lah. Pos 3 naik. Yang lewat Cemoro Kandang itu. Cemoro Kandang. Jadi naik memang benar-benar naik itu pas pencarian orang hilang di Lawu. Jenengan melu gitu waktu itu. Ya, jenengan sebagai apa Pak kok sampai melu? Jadi apa ya? Rasa empati kita terhadap seseorang gitu kan. Dikabari kalau di sana ada kabar di Gunung Lawu ada orang hilang gitu kan. Jenengan bersama tim bantu sana. Karena sana ada info membutuhkan bantuan tenaga. Jadi waktu itu kan ceritanya ya. Jadi ini cerita ya. Ada pencarian kayak gitu, ada orang hilang gitu kan pasti basecamp setempat laporan sama instansi terkait toh. Oke. Dinas terkait, ada Basarnas, BPBD, TNI, Polri dan yang berkesinambungan di situlah. Nah, termasuk komunitas-komunitas. Itu kan kalau itu kan ada jangka waktunya dari 7 hari pertama. Itu belum ketemu. Nanti kan setelah itu kan ada pencariannya diperluas, membutuhkan tenaga bantuan. Kita di minggu keduanya. Berapa orang dari sini itu ada apa? Kalau ini ada teman-teman yang mengatasnamakan dirinya itu keluarga besar ya. Keluarga besar Celengers gitu kan. Ngerti teman. Jadi teman-teman yang suka mendaki ada komunitasnya Celengers. Itu pendaki bukan hanya Sindoro. Bukan. Jadi kita ada yang dari perahu, ada yang dari Dieng, dari Wonosobo, dari Kendal, dari pokoknya hampir se-Jawa Tengah. Itu dari mungkin Bumi Ayu juga ada. Itu berarti pendaki sing tingkatannya wis rada. Ya, kita orang-orang yang seneng berkegiatan. Wis rada jam terbang pendakiannya sudah lumayan Mas. Nek ora lumayan bantu golek iku malah tersesat malah nambahi masalah, orang rampungi masalah itu. Memang itu kita yuk mangkat. Itu biaya sendiri Mas. Ya kalau kayak gitu kita biaya sendiri. Biaya transportasi ke sana, berangkat pulang, termasuk akomodasi di sana biaya sendiri juga Mas. Isi ono Mas, kok ono. Sama ngono. Dhewe obah sithik kudu bayaran Mas ono SPP dulu. Jadi teman-teman memang bismillah lah niat ingsun gitu ya. Jadi dalam artian itu memanusiakan manusia. Biar dikata nek wong Jawa ki uripku kanggo. Alhamdulillah. Berapa hari itu Mas goleki? Waktu di sana kita teman-teman itu seminggu. Mas. Wah. Seminggu. Dan akhirnya ketemu ora kowe? Sampai sekarang belum. Hilang bahkan jasadnya enggak ketemu. Belum ketemu. Berapa orang itu? Satu orang saja. Nah, itu jenengan terus ketemu nih sing swara tadi di Cemoro Kandang tadi. Jenengan dhewe tok Yohan. Rombongan besar. Kita berdua. Berdua. Gua ana sing rada pinter meneh kowe itu.
Wong wedok wong lanang. Lanang. Ada teman satu. Kita kan naik berenam ya waktu itu. Gantian kan. Rollingan kan. Nah, maghrib kabut peteng itu ada sih. Wih. Itu kan. Coba wong iseng kowe, Mas. Nah, tapi nek sing liyane do keweden itu loh. Karena gara-gara kabut jadi kan mlakune dempet-dempetan. Makanya kan saya belakang. Sing celuk-celuk sapa sih? Ampun. Nyewe krungu. Rombongan jenengan piro? 6 orang. 6 orang sing krungu wong loro. Nah, nek wong iseng kan ya wong 6 orang ya krungu kabeh ya. Wong itu cedak to, Mas? Posisi 6 orang itu dekat to? Sing krungu wong loro tok. Sing ngarep pemburi petengah itu. Saya di depan. Terus setelah istirahat kan tak tanya. Sing nyeluk-celuk ki sapa to? Ora ono kok. Terus satu kan mudeng mungkin. Aku ya krungu. Kan. Liyane ora krungu. Berarti ono sing ngawal kan wis tekan pengalaman cowok itu ya. Ya lumayan ya Mas ya. Kalau pengalaman yang istilahnya lucu atau pengalaman yang membuat jenengan terharu atau apa ya Mas yang sing marake jenengan ini pengen terus mendaki opo Mas? Apa ya? Golek opo dadi Mas pendaki ke? Anak aku Mas Diki, Mas Munir gitu. Prai mbok neng mall ndelok wong ayu, ndelok apa sinar itu wangi. Ndake kuwi lemute peteng adem aja golek opo ngono jenenge. Apa ya? Sebenarnya ada nek udah candu itu gimana sih ya? Piye to Mas rasane iki? Gatel, Pak. Gatel. Jadi kepuasan ketika sudah mencapai puncak target yang ditentukan, kesel terus tekan aku berarti bisa sampai ke puncak gitu. Sebenarnya pendakian itu apa ya? Nek menurut saya pribadi itu ya kegiatan sih gimana ya nggak bisa dijabarkan karena masing-masing toh. Pokoknya nek munggah gunung ki yo panggilan jiwa apa yo enggak lah panggilan jiwa itu ada opongane Mas wis dinas menungso karena bagian dari alam. Dadi nek cedak-cedak karo alam kuwi rasane yo tentrem rasane iki yo ayem ngono mungkin ya Mas ya. Iya, seperti itulah. Neng alam kan ora ono wong ora ono wong sikut-sikutan, ora ono wong korupsi, ora ono Mas ya. Udaranya masih segar itu mungkin ya. Tuh saya kesel turu. Ngalih masak dhewe mangan. Ngopi. Ora dolanan HP. Mungkin ngono ya Mas. Jauh dari hiruk pikuk ngono. Ambisi dunia ngono wis ora wong ra ndek mobil neng alam ya ora ndek mobil kabeh ngono gitu Mas. Mungkin ya Mas. Durune kadem siji kadem kabeh gitu kan. Sing ora ndek omah gedhong padha. Padha bener. Turune nang sleeping bed kabeh gitu. Mungkin ngono ya Mas. Iya. Jadi kan selama pendakian jenengan cerita karo aku ya saya agak respect lagi jenengan cerita sakjane nek ana wong mangkat daki kuwi nek persiapannya tidak bagus itu dhewe iki dosa. Ngono kuwi piye ceritane, Mas? Nah, jadi gini ya. Kita teman-teman basecamp itu ya merasa ketika ada kejadian itu merasa bersalah. Lu kan sing anu dhewe itu Mas, dhewe. Lah iya, nek zaman dulu kan gini, jadi ada pendaki itu tidak serta-merta kita tahu perlengkapannya dia itu apa. Pokoknya neng basecamp kuwi meng nyatet ke jenenge. Gitu ya. Jenenge dari mana Mas? Oke, silakan isi buku tamu. Dicatet tanggal sakmene mangkate nek kira-kira tanggal sakmene kok ora Bali, goleki ngono ya. Ngono kuwi tok nek biyen ta. Saiki piye Mas? Nek di era sekarang itu ya sudah kita putar balik 90 derajat. Piye. Cara barang gini dibalik gini. Piye Mas? Jadi karo jane ndak sadem ya karo bujane. Ya. Kopi Arabica ya. Arabica gitu. Wah, ini pendaki anu karo suarane ya aku tahu. Oh iya bener. Nganggo carane pendaki ngono Mas. Bukan carane pendaki tiru-tiru bakul kopi. Kopi telahap, kopi kledung enak ya Mas. Nggih. Oh gitu. Jadi apa? Jadi standar operasional prosedur ya.
SOP. SMK lulus ngomong SOP. SOP pendakian. Itu dulu kita jambore. Jambore base camp Sekedu Utara. Sekedu Utara. Di Wapit waktu itu. Itu pertama di Wapit. Di situ kan evaluasi ya. Kita ketemu sedulur-sedulur base camp Sekedu Utara, akhirnya gendu-gendurasan. Ngobrol. Evaluasi apa sih? Hal sih paling banyak kita temui. Setiap kali manakalanya pendakian rame. Dan ketika cuaca tidak memungkinkan, apalagi di bulan-bulan ini kan hujan gitu. Nah, kok hipotermia, dikit-dikit hipotermia, si kesleo lah, si apalah, si tiba lah, bahkan dulu ada yang sampai kena petir gitu kan. Nah, dan kita punya di situ kita rundingan evaluasi, waduh. Nah, teman-teman kan di situ kan akhirnya punya satu garis besar kan. Apa sih ini yang harus kita rubah? Kesimpulannya apa, Mas? Kesimpulannya oke. Jadi di satu tempat ada yang benar-benar ketika orang datang itu kita bongkar semuanya. Nah, karena banyak kejadian gitu kan berarti kesiapannya si teman-teman pendaki ini nggak siap. Nah, teman-teman pelaku ini kan apa kesiapannya seperti apa kita kan nggak tahu. Nah, dengan adanya seperti itu mungkin nek bahasane kita kan daripada kita repot ke atas mending kita repot di bawah ngandani kilo. Sing sampean kudu digawa wajib iki. Misale nom awake gagah. Nah, udan-udan ndaki jaket ora nggawa. Nah, gitu kan. Ya ono ya Mas. Ada biasanya. Sepatune nganggo sepatu biasa. Kadang cuma pakai sendalan kan. Sendalnya sudah jepit. Wah. Jadi seperti itu lebih ke kita teman-teman lebih ke pendekatannya. Pendekatannya sama pelaku. Apa pendaki itu diminta untuk membongkar barang dagangannya kemudian dicek. Jadi kan duwe list ngono iki. Jadi ada form. Ada form kertas itu kan kertas. Terus diisi data dirinya, di belakangnya ada perlengkapan perbekalan, obat-obatan dan riwayat penyakit. Oh, gitu. Anggo dicek iki sono iki wis ono gitu Mas. Jadi berarti 7 orang. 7 orang kok senternya cuma 5 gitu. Masih 2 mau ikut siapa? Biasanya gitu hal-hal sepele kayak gitu tapi baku tuh. Kalau memang belum bawa diminta untuk melengkapi dulu. Ya, melengkapi. Turun beli. Ya enggak, di base camp ada tuh. Di base camp ada. Di warung ada penyewaan, di warung ada penyewaan gitu. Misalnya orang gawa jaket, jaket sekarang rata-rata bawa ya. Biasanya yang enggak bawa itu sleeping bag. Itu nek enggak bawa yo harus gimana caranya? Ya, penyewaan juga ada. Sekarang wajib. Hukumnya wajib kita bukannya apa-apa sih ya, tapi seperti itu tuh kita lebih ke sharingnya sama si pelakunya kan. Pelakunya itu kan orang yang mau mendaki kan berarti. Jadi lebih kita kayak tanya jawab. Mas sudah pernah daki mana aja? Kok nggak bawa alat kayak gini? Jadi prosedur di base camp kita itu seperti ini. Jadi wajib hukumnya pendaki itu membawanya seperti ini. Rata-rata sikap mereka apa ya Mas? Yo ada yang ngeyel. Yo ono sing ngeyel. Ada yang maaf Mas. Oh gunung-gunungnya mbahmu kok nganu. Jadi ada yang ngeyel, ada ya juga yang wah makasih Mas. Jadi ada yang sok kadang nih saya biasanya cuma nih ya. Jadi hal buruk itu jangan dibiasakan. Ketika tidak membawa sama membawa tapi tidak kepake. Dan nantinya ketika ada mau dibutuhkan itu ada, itu lebih bagus yang mana? Enak tak gituin. Ya lebih bagus yang membawa nggak kepake tapi ketika kita butuh ada gitu. Nah, itu hal yang baik atau yang buruk? Baik Mas. Nah, kalau hal yang buruk ya nggak membawa ya udah. Kalau kebiasaan itu sebisa mungkin jadikan hal-hal yang baik gitu kan. Jangan membiasakan hal yang buruk gitu. Misalnya sing sok digawa ning ora kanggo.
dong ora gunake sama sekali. Itu apa Mas misalnya? Kadang jas hujan kan. Jas bener. Oh aku nggowo bolak-balik ora tau kanggo kok. Lah iki ora nggowo. Ora nggowo laut kan gitu kan. Nah, gitu kan mending kan di bawah. Luhur nono wong dodol jas hujan kan. Aku itu yang dimaksud ya Mas. Oke. Terus kan mungkin ya nek apa pendaki apalagi pemula itu kan harusnya tahu lah. Nek enggak tahu yo bagaimana caranya kita bisa tahu kan, mencari tahu. Mencari tahu. Okay. Nah, nek di mungkin sama di handphone kan mungkin wah wong enggak gunung ki apa wae to sing harus digowo. Sekarang banyak di browsing banyak ya Mas ya. Browsing banyak. Kalau mau belajar ya. Nek enggak yo datang ke tukang rental. Mas, saya belum pernah mendaki gunung. Pengen mendaki gunung. Tapi alat apa aja ya yang harus dibawa. Nek enggak yo pasti kan tukang rentalis senang munggah gunung kan. Bener. Jadi kan orang rentalis mungkin mesti tahu. Jangan munggah gunung Mas. Kan iya. Kadang kan gitu kan. Iya. Apalagi ini ya lebihnya kita apalagi pemula naik gunung ya sebisa mungkin cari tahu lebih dalam lagi dulu, memahami. Tapi ya kalau yang belum naik gunung misalkan jangan naik gunung, apalagi menamakan dirinya pecinta alam itu kan. Pecinta alam itu harusnya tidak naik gunung. Pecinta alam harusnya tidak gunung. Lah apa Mas? Lah katanya pecinta alam mencintai alam. Nah kita naik gunung injak-injak di situ. Berarti kan rusak. Pendaki gunung tok ya, ora pecinta alam. Buang sampah sembarangan. Pecinta alam itu kan harusnya mencintai, tidak harus dengan kita bertempat di situ. Bener ya, berarti aku ki pecinta alam. Ning ora pendaki Mas. Jadi cuma dilihat dari bawah, wah saya itu cinta sama tempat itu. Saya tidak akan merusaknya. Bener. Kalau tidak bisa memperbaiki, tidak bisa mengkonservasi ya paling ora rusak gitu Mas. Ya oke ya Mas, sing pendaki sing tidak cinta pada alammu ya oke ya Mas. Buangi sampah nek zaman dulu banyak. Sekarang wis lumayan. Sekarang bukannya tidak ada ya, tapi oknum itu banyak lah. Coret-coret neng vandalisme. Terus Diki cinta sopo. Diki sayang citu selama-lamanya sampai mati gitu. Nenggon wit. Kadang witnya dikeroki. Atau Diki love you full. Vandalisme apa. Makanya nek kita di base camp itu udah di list seperti itu, dicek kembali kan, dibongkar terus kan tahu nek ada orang bawa pilok, bawa bawa spidol itu kan bener. Ini barang-barang yang seharusnya tidak Anda bawa gitu kan. Orang nggo spidol nganggo kae apa peso kae lipat kae. Jadi kan ini seharusnya tidak dibawa. Nek peso lipat isih mending ya Mas, karena peso lipat kambium bisa. Kan gue iso nutup meneh ya Mas ya. Ya tapi ya jangan dipakai juga buat gitu kan. Orang maksud tuh mending nek spidol dan ya. Gitu ya Mas. Oke. Kan lebih tahu kita. Teman-teman basecamp itu ibaratnya radoso lah. Masuk wong rono bos. Nek ono wong tersesat mergo dia enggak membaca rambu-rambu atau misalnya dia memang sengaja keluar dari jalur pendakian misalnya. Iku wis yo digoleki yo bertanggung jawab, tapi teman-teman basecamp ki isih rada aku jan salahi dhewek ngono ya. Ning nek karena tidak dicek secara benar terus mereka enggak bawa alat lengkap terus tiba-tiba tersesat. Jenengan luwih rumoso bersalah ngono kira-kira Mas ya. Jadi gini, nek sampai ada orang tersesat atau sampai ada kejadian itu kita tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Menyalahkan siapa tuh? Jadi kita tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Jadi memang itu memang apa takdirnya apes lah. Apes sih. Apalagi sampai itu disorientasi gitu, keluar dari jalur. Jadi sampai tersesat gitu kan. Kenapa kan nggak kita menyalahkan. Jadi ada tanda tanya besar, kenapa sih itu kok bisa gitu. Kalau katanya Suhogi itu seorang demonstran, seorang aktivis 66 itu kiblatnya para pendaki, dia ngomong resiko naik gunung itu sepadan dengan kenikmatannya yang didapat naik gunung gitu ya. Jadi resiko itu ya harus ditanggung karena bagi pendaki itu resiko itu sudah ya harga yang pantas gitu. Harga yang pantas. Ya sama halnya lah
pendakian itu kan menjadi satu kegiatan minat khusus ya. Kayak orang naik motor cross gitu. Cross-crossan. Sampai kita tiba jeklek. Kadang sampai geger otak kan resikonya masalah risiko wong turu ya risiko ya. Cuma itu harus di manajemen gitu ya. Supaya risiko itu kemudian menjadi tidak ada bahkan gitu tidak ada gitu. Gitu ya Mas ya. Oke. Dipelajari benar-benar. Jadi kan seharusnya nanti kok jadi seperti ini, jadi jangan sampai gitu kan. Jadi ya tadi porter barang Mas ya. Porter itu definisinya berarti orang yang mengantar para pendaki. Porter guide. Jadi porter itu orang jasa membawakan barang. Porter itu wonge awake kudune roso atau ya harus punya pengetahuan tentang pendakian juga. Apa sing penting wonge roso? Orang sudah pernah naik gunung dengan beban sekian gitu kan pasti kan sudah bisa mengukur ya. Medannya kayak gitu. Berarti saya kuat gitu kan. Jadi nggawake barang, misalnya dia juga penunjuk arah misalnya gitu ya. Penunjuk arah kan lebih ke guide. Karena nek porter kan cuman dia membawa barang sampai ke tempat camp. Gitu. Bantuin masakin. Gawe ke tendo. Jenengan tuh lebih ke porter atau guide? Porter sama guide. Tekan di Mas. Sindoro tok apa ya? Kita selagi kita bisa untuk ke gunung itu ayo. Gitu ya. Katanya pernah ke Selamat juga? Selamat ya. Selamat. Gitu ya. Bawa tamu Selamat pernah. Gitu. Terus Sumbing, Merbabu, Merapi. Mas aku kok kecil kemungkinan naik sampai ke puncak Sindoro ya. Kalau tekan pos piro ngono mungkin. Aku dititani Mas, vegetasi di Sindoro itu digambarkan seperti apa Mas? Hutan di Sindoro itu karena baru mungkin ya. Dulu kan sering kebakaran. Kebakar apa dibakar Mas? Dicetak Mas. Ya kebakaran lah. Kebakaran itu berarti bedanya kebakaran itu karena alam. Ini dibakar sengaja ngono lho. Kuwi apa dua-duanya? Sebenarnya kebakaran di gunung itu menyalahkan pendaki. Kadang ada kan sih kebakaran hutan gara-gara pendaki atau gara-gara pembengkalahan misalnya. Buang putung rokok sembarangan gitu kan. Nah, evaluasi tahun 2018 kan kita sudah menerapkan checklist sampah. Jadi ini kan begitu wong naik dari sini yang tadi itu form itu. Jadi kan naik dicek, turun sampahnya dicek kembali. Sampai ke putung rokok pun itu dicek. Gitu. Jadi kan nek ada orang sih nyalahke pendaki. Kebakaran hutan gara-gara pendaki. Saya kira nek ngomongin ini kebakaran hutan gara-gara pendaki, saya nggak terima. Karena jenengan menangi dhewe wis diceki kok ngono mau ya toh. Apalagi gini, mosok pendaki itu kan tempat mainnya di gunung. Mosok orang rusak tempat mainnya dhewe ya toh. Alami dhewe diobong itu kan enggak mungkin. Tapi ya nek kejadian sih enggak terduga ya enggak tahu. Oke. Oknum yang nunggangi lah atau pendaki pemula oknum itu di ono to Mas, oknum guru ya ono to Mas. Nah iya, oknum guru ya ono, oknum pendaki ya mesti ono itu. Oknum itu ya maksudnya yang tidak bertanggung jawab. Iya. 2018 pernah terbakar. Terakhir 2018. Sampai pemadamannya pakai helikopter itu loh. Bener. Sindoro Sumbing gitu kan. Terus itu vegetasinya kemudian berubah atau itu ditanami Mas? Karena nek seperti itu kan jadi lahannya kebakar kan mau nggak mau kita teman-teman tetap melestarikan untuk itu tetap menjadi hutan kan. Itu istilahnya dibiarkan untuk tumbuh kembali dengan vegetasi yang semula atau ditanduri tanaman liar Mas? Tanduri Pak. Tanduri. Tanamannya beda. Ya yang kebakar itu di situ biasanya kan ada tuh. Udah ada kayu apa gitu. Yo. Bisa mungkin kita kembalikan lagi. Misalnya neng gono cemoro gitu ya. Di situ puspa gitu. Sing oke apa Mas?
gambaran Sindoro vegetasi itu Sindoro itu banyak cemara Sindoro. gembel, puspa, terus kayu manis, terus apalagi banyak kok. Nek hutan produksi ini ono berapa Mas Indu? Ning jalur Di Sindoro tidak ada. tidak ada. Semua di situ masuknya di hutan lindung. Nek tanaman semusim itu sampai ke berapa meter dari permukaan laut atau sampai ke pos berapa gitu? Itu kan lahan warga ya. Jadi sampai lahan pertanian warga itu sampai ketinggian 1.600, 1.500 lah. Itu batas hutan. Pos berapa Mas? Kira-kira sekitar kita naik batas hutannya kita pos 1. Pos 1 ya. Pos 1. Di bawah pos 1 itu lahan pertanian semua. Jadi lahan produksinya petani lokal kan. Nah, yang punya perhutani terus disewakan itu sekarang sudah enggak ya? Enggak ada. Ya? Sudah ditanami lagi tanaman tahunan. Oke. Jadi memang benar-benar difungsikan lagi menjadi hutan lindung dong. Nah dulu zaman krisis moneter ya, yang mengalihfungsikan hutan untuk menjadi produksi itu kan ada kan dulu zaman ordernya itu kan. Jadi benar-benar krisis moneter kan itu. Sake mungkin kan orang jadi hutan itu digunduli, ditanduri buat produksi. Ya waktu itu masih kacau tuh Mas, negara kacau, orang yang Sindoro tok ngendi-endi itu. Ya, itu anarki itu kabeh do ngetoki ku ayu ngono itu. Dijual. Ya urip kebutuhan iya. Negara iki kayak kacau, golek duit angel itu. Penduduke sak karepe dhewe gitu. Banjir longsor di mana-mana. Ya benar. Nah, itu sih sekarang ada. Orang-orang sih seperti itu tuh ngerasa salah. Saya tuh bersalah biyen wayune gede-gede ngono. Ada sampai sekarang ada. Jadi wayu nek meh nanduri aku melu. Oh gitu ya. Meh nandur aku melu. Karena beliaunya ngerasa bersalah. Teman-teman Basecamp sok dilibatkan di kegiatan-kegiatan konservasi gitu Mas? Iya. Konservasi. Biasanya yang melaksanakan dinas atau instansi atau? Jadi kalau penanaman itu lebih ke Basecamp-nya. Basecamp. Paling nanti minta dukungan lah dari dinas-dinas terkait. Tapi hanya itu bantuannya bentuknya bibit. Kalau yang tenaga ya teman-teman Basecamp. Ya. Jadi kan biasanya kan ada ini penanaman itu. Kadang orang yang suka kegiatan kayak gitu melu. Penduduk sekitar belum? Ada juga. Ada juga. Nek organisasi lain dari komunitas-komunitas lain itu banyak. Yang pernah misalnya mana Mas? Banyak banget Pak. Jadi orang-orang komunitas suka naik gunung itu sebagian banyak itu pada suka itu ada penanaman. Ning terus sing ditanduri sok apa Mas biasanya? Kita nek di sini sekarang banyak malah pohon beringin. Pohon beringin. Jadi di ketinggian tertentu kan jadi nah gitu kita naik gunung itu sekarang banyak kan malah melihat vegetasinya tuh apa sih yang hidup di sini. Betul. Iya. Di bawah kita kembangkan. Gitu. Nanti naik kita bawa. Gitu. Apa sih yang bisa hidup di sini? Kuwi butuh perawatan pura Mas. Template ketok bar kuwi wis butuh toh Pak. Jadi berarti harus secara berkala dilii. Jadi kita penanaman itu ada ini bulan tanam kayak sekarang kan ini bulan Oktober apa November? Sekarang November. November itu kan tanggal berapa sih bulan menanam nasional kan? Gitu. Ada tanggalnya tanggal 28 po ya. Tanggal 28 itu kan dulu di Undang-Undang Nomor berapa tahun 2007 berapa itu. Kan ada tuh bulan menanam nasional itu. Bulan menanam nasional. Itu dimanfaatkan teman-teman untuk konservasi. Yang sekarang sedang dilaksanakan di mana? Jalur pendakian Sindoro lewat Bedakah. Sekarang lagi penanaman. Aning teman-teman Basecamp itu paling berapa tuh Mas? Jenengan yang aktif berapa? 40-an. 40. Dulu dengan luasan lahan yang seperti itu bisa tercover semua Mas?
Ya kan nggak semuanya hutan itu gundul loh. Enggak semuanya hutan gundul. Jadi ada petakan-petakan yang memang apalagi nek di situ ada mata air ya kan. Nah, yang kita bener. fokuskan di situ. Tapi kan bukan cuma menanam. Harus merawat juga kan. Nah, iya. Menanam dan merawat. Saya dengar juga banyak mata air yang ada di Sindoro itu sekarang ya mulai debitnya berkurang ya Mas. Makanya kan keprihatinan seperti itu kan harusnya bukan menjadi tanggung jawab siapa-siapa, tapi kita bersama, kita semuanya kan. Tanggung jawab bersama. Bukan cuman menjadi tanggung jawab warga lereng gunungnya di sekitaran Temanggung. Bahkan banyak yang dari luar Temanggung untuk nanam gitu. Nah, imbauan jenengan karo pemerintah Mas. Apa ya wis cukup ae Pak pemerintah? Wis jenengan ngewangi bibit ae bar kuwi wis kuliah wis tak openane Pak. Atau jenengan berharap lebih karo pemerintah untuk soal konservasi. Ya, soal konservasi itu sebenarnya apa ya? Ayolah kita bareng-bareng bersinergi. Gimana caranya? Ada nggak sih Mas bantuan dari pemerintah untuk misalnya meningkatkan kualitas pelayanan teman-teman basecamp atau misalnya pelatihan untuk konservasi misalnya gitu itu dari pemerintah selama ini atau jenengan konservasi belum. Jenengan justru belajarnya antar komunitas itu ya antar komunitas. Tapi ya nek kita minta ke dinas terkait juga pasti kadang dikasih ya. Tapi kita teman-teman basecamp punya rumah bibit sendiri. Oh gitu. Bikin rumah bibit sendiri. Neng lahan sopo Mas? Ya lahan siapapun yang bisa gitu. Itu kita bikin itu. Saya kayak nanti Mas. Kemarin kita ituin Puspa. Kita ada di Dieng ada. Oh gitu. Teman-teman Dieng ada. Artinya itu antar basecamp itu komunikasi ya, bersinergi gitu ya. bareng. Kowe duwe apa, aku duwe apa gitu ya. Gitu. Jadi kita bersinergi bareng. Di Dieng itu ada, terus di kantor Basarnas Wonosobo yang belakang itu memang Pak Korposnya itu sana nek di ada adzan bentar ya. Bentar. Kita lanjut Mas Ipin. Siap. Kita lanjut. Jadi saya pengen tanya nih, dari semua kegiatan jenengan tadi yang ada kemanusiaannya, nolong orang tersesat, ada konservasi, menanam hutan kembali, bagian petak-petak yang gundul, kemudian menjadikan hobi pendakian ini untuk belajar mencintai alam, melestarikan alam itu ya Mas. Ada nggak yang pernah cerita bahwa kegiatan sing dilakukan jenengan itu sebenarnya salah satu bentuk ibadah Mas? Dan perso ora? Ya mengalir aja sih sebenarnya. Nek jenengan nang ati meyakini ya Mas. Ya ibaratnya wong urip itu yo bicarane ojo ngerusak tapi ndandani gitu kan. Itu prinsipnya jenengan gitu ya Mas. Iya. Nek secara ini ada nggak yang pernah misalnya tokoh agama atau bilang ke Anda Mas yang dilakukan jenengan itu asal niatnya baik, dilakukan dengan cara yang baik, maka ini salah satu ibadah yang nilainya tinggi itu ada pernah cerita Mas? Ada ya, punya satu sosok sing memang buat ibaratnya nek kita punya keluh kesah gitu kan. Jadi ada seorang, jadi beliaunya itu ya sering ngandani kegiatan apa itu jangan pernah kita kegiatan istilahnya bernunggangi di situ gitu loh. Melaku sing bener. Ikhlas lahir batin iku mesti Gusti Allah preso. Itu Mas. Tadi di awal kan saya cerita Mas, ini jadi podcast MIPA 25 ini untuk kali ini kita kerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Orda itu organisasi daerah Temanggung. Kebetulan saya ada di Departemen Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan potensi daerah. Nah, saya izin kalau jenengan mungkin suatu saat kita pengen main, kita pengen ngobrol apa yang kira-kira bisa kita rundingkan, sharing bareng-bareng ya Mas. Kami sebenarnya ya ada rasa malunya gitu ya. Kami yang di organisasi keagamaan semestinya kemudian memberikan penguatan pada teman-teman komunitas seperti ini
bahwa kegiatan-kegiatan jenengan itu kegiatan yang mulia, Mas. Kita itu kan sering para kiai, para ustadz tuh ngomong kita itu kan khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi. Jadi orang mimpin anak ibu bojone, orang mimpin sesama manusia tok. Iya mimpin hewan, mimpin tumbuhan, mimpin umat, mimpin alam semesta beserta isinya ya Mas. Nah, semoga suatu saat kita bisa kita saling menguatkan gitu ya Mas, untuk kebaikan gitu. Mas, kita ngobrol soal program kami Mas. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kan kita juga sudah ngobrol sedikit soal keinginan kita untuk mengajari anak-anak ini untuk lebih cinta pada alam gitu ya. Nah, salah satu medianya ini ya pendakian gitu ya. Nah, kemudian kita ngobrol pengen buat kelompok cinta alam, nanti kita obrolkan bareng-bareng dengan teman-teman SMK dan SMA di Temanggung, nanti penjenengan menjadi salah satu mentornya lah, menjadi salah satu rekan kerja kita. Tanggapannya jenengan piye Mas kalau ada anak-anak muda yang lebih banyak lagi ingin menjadi bukan hanya pendaki tapi juga pecinta alam lah istilah jenengan ya. Ya nek iso ya pecinta alam dan perawat alam, pemelihara alam ya. Jadi nek di pikiran saya itu sejati ini orang mau berkegiatan apa itu, jadi pahami bener apa sih arti dari sebuah nama itu kan. Jadi apalagi namain pecinta alam lah. Jadi kita bener-bener harus tahu tuh artinya tuh apa gitu. Nah, dan tujuannya itu mau dibentuk itu untuk apa gitu kan. Jadi kan ketika nanti sharing sama teman-teman yang mungkin lebih di skalanya lebih tinggi lagi kan, jadi sudah punya tahu paparannya apa gitu. Artinya sambutan kami itu menurut Anda positif ya kalau ada anak-anak muda yang pengen belajar bareng bagaimana teknik mendaki yang baik dan safety benar. Baik dan benar gitu ya. Oke. Gitu ya Mas. Sekedar sharing kita belajar bersama. Oke, silakan. Ayo kita bareng-bareng. Untuk pendakian seperti apa. Jadi bukan kita di sini sebagai jenengan ya dulu mungkin sudah naik gunung kan dibilang pertama dan terakhir. Nah, itu kan enggak senior juga kan. Nah, jadi lebihnya kita sharing lah, sharing bareng-bareng. Bukan harusnya kita harus saya yang paling lebih tahu. Tidak. Saya pecinta alam Mas. Saya pecinta alam, ini bukan pendaki. Mas Ibin, yep. Sukses untuk base campnya. Amin. Sukses untuk konservasinya. Nah, sukses untuk profesinya sebagai porter dan guide-nya ya Mas ya. Salam untuk teman-teman di base camp. Nah, dan salam kami untuk Pak Rian. Ya, kapan-kapan beliaunya sedang ada acara kan, jadi nggak bisa datang. Beliau dewe sing mangkat ya. Oke. Paling gul ngomong ning ngarep kok. Iya. Ketemu sedulur gitu kan. Ini gitu. Nah, terakhir kita tak dongake ndang rabi ketemu sodo gitu toh. Amin toh Mas? Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.